hari ini betul-betul sedang heboh persoalan masalah kelangkaan gas 3 kilo. Saya memohon dalam rapat pertemuan pada sore hari ini cabut tarik dan sampaikan kepada Pertamina untuk menunda sementara karena ini gaduh sekarang di bawah gaduh. Jadi pengecer dibiarkan dulu untuk memberikan suplai kepada masyarakat saat ini karena situasinya sedang rawan di masyarakat. Terutama beredarnya melon 3 kilo pink yang warna pink ini. Jadi ini pink perang sama kuning ini. Nggak apa-apa. Jadi kalau Bapak setuju untuk tidak usah melakukan penataan dengan pola yang seperti ini, nggak apa-apa, kita nggak usah tata, kita jalan aja apa adanya. Kita setuju nggak? Kalau setuju, sepakati. Kalau nggak apa-apa. Saya akan sampaikan kepada. Saya mau sampaikan ini beban berat juga. Tapi ini adalah keberanian kita untuk membuat keputusan. Tidak ada barang atau sesuatu yang kita memperbaiki yang tidak seharusnya itu mulus. Pasti ada dinamika. Tapi dinamika ini pilihannya kita mau memperbaiki atau tidak. Risikonya ada. Dan yakinlah, insya Allah apa yang kita lakukan ini untuk kebaikan. Karena apa? Ini barang nggak ada yang langka, semua stok ada. Stok LPG untuk 3 bulan ke depan itu lengkap ada. Cuman distribusinya saja yang sekarang dari pengencer, saudara-saudara saya pengencer ini penting. Saya setuju sama teman-teman bahwa mereka ini juga butuh lapangan pekerjaan. Setuju saya. Saya pernah jadi pengusaha UMKM kok, pernah jual kue saya. Saya nggak pingin juga mereka itu susah. Tapi saya juga tidak pingin mereka di apa ya? Ya kira-kira ada unsur-unsur lain lah. Akibat mungkin juga mohon maaf mereka tidak teliti. Bapak Ibu kan sudah tahu bahwa terjadi oplosan banyak-banyak menyangkut dengan gas, menyangkut dengan LPG yang sekarang lagi kelangkaan. Bapak Ibu semua, ini juga ada di Rut Pertamina dan Patra Niaga yang sekarang lagi terjadi di masyarakat. Kita ini sekarang lagi menata tentang pola distribusi penjualan LPG. Bapak-bapak semua sudah tahu bahwa dalam APBN 87 triliun alokasi negara yang dialokasikan untuk subsidi LPG. Harapannya adalah LPG ini betul-betul tepat sasaran. Teman-teman Pertamina dan Kementerian SDM, saya mempelajari betul, sudah bekerja maksimal. Dari agen, dari Pertamina masuk ke agen masuk ke pangkalan. Pangkalan baru masuk ke pengencer. Kalau dari agen ke pangkalan, itu masih bisa dikontrol secara teknologi. Berapa yang dijual, harganya berapa, itu masih clear. Karena diingat bahwa per kilogram LPG itu subsidi kita kurang lebih sekitar 12.000. Satu tabung kilogram LPG itu minimal subsidi kita 36.000 rupiah. Ini biar kita tahu betul. Dan harga yang ke masyarakat itu paling besar sekitar 5.000 rupiah. Tapi apa yang terjadi? Harganya Bapak Ibu tahu semua, ada yang sesuai, ada yang harganya sampai di atas 20.000. Padahal negara mengalokasikan ini untuk masyarakat. Pasti banyak pertanyaan kenapa terjadi sekarang ada dinamika. Jadi sekarang kita dorong agar yang pengencer ini kita akan naikkan statusnya. Tadinya mereka menjadi pangkalan. Tetapi syaratnya terlalu besar yang disyaratkan oleh Pertamina. Maka tadi rapat di kantor ini juga dengan teman-teman Pertamina dalam kurun waktu beberapa menit
sebelum kita rapat, kita membuat kesimpulan agar pengencer ini menjadi sub pangkalan. Tujuannya apa Bapak Ibu semua? Agar LPG yang dijual itu betul-betul harganya masih terkontrol karena itu lewat aplikasi. Agar betul-betul masyarakat bisa mendapatkan LPG dengan baik dan kemudian juga dengan harga yang terjangkau. Memang perubahan aturan ini pasti butuh penyesuaian. Pasti butuh penyesuaian dalam waktu yang ada. Tapi kami pingin untuk supaya lebih cepat. Kami tidak bermaksud sama sekali untuk membuat masyarakat kita seolah-olah atau merasa sulit mendapatkan LPG. Dan tidak ada pengurangan volume dan tidak ada pengurangan subsidi. Ini cuma persoalan perubahan sedikit saja. Tapi insya Allah kalau ada masukan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, dengan senang hati kami akan mencoba untuk memperbaiki atau menyempurnakan apa yang telah menjadi kebijakan kami dengan Pertamina. Demikian pimpinan, terima kasih kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan sekalian, kepada fraksi kami berikan waktu untuk memberikan pendalaman. Yang pertama terkait dengan statement bahwa adanya penghapusan pengecer. Yang ini yang jadi miskomunikasi masyarakat sehingga menyebabkan panik buying kepada masyarakat. Bahwa isu penghapusan pengecer ini salah diterjemahkan. Dan kami juga tidak sependapat kalau pengecer ini kita hapuskan. Tetapi kami sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Pengecer ini kita rubah namanya menjadi subpangkalan. Artinya adalah masyarakat penerima manfaat subsidi masih tetap bisa melakukan pembelian LPG 3 kg ini melalui pengecer. Jadi pasarnya tidak bebas di tingkat pengecer. Itu maksudnya Pak Menteri. Setuju kami Pak Menteri. Yang kedua, kami tidak setuju Pak Menteri. Ada LPG 3 kg yang warna pink itu bertuliskan non subsidi. Kami minta itu segera dicabut. Karena masyarakat di bawah ini bingung. Ada warna pink, ada warna melon. Kalau warna melon ini subsidi, warna pink ini non subsidi. Harganya jauh Pak Menteri. Kalau yang non subsidi ini 42.000 3 kilo. Kalau yang subsidi ini harga eceran tertingginya hanya 18.000 sekian. Terkait dengan LPG 3 kilo, Pak Menteri sudah mengeluarkan surat terkait dengan distribusi itu menggunakan NIK. NIK ya. Nah, menurut kami kalau menggunakan NIK itu kurang tepat Pak Menteri. Menggunakan KTP. Karena KTP itu tidak menjelaskan apakah ini warga berhak menerima subsidi atau tidak. Maka semua siapapun akan menggunakan KTP membeli gas 3 kilo. Pangkalan tidak boleh menolak. Nah, di sini kami mengusulkan untuk didata kembali warga-warga yang berhak mendapatkan bantuan subsidi gas 3 kilo ini. Nah, ini pernah kami lakukan 1 minggu selesai Pak Menteri. Pak Menteri tinggal koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Pak Tito, memerintahkan Bupati Wali Kota untuk mendata. Kasih waktu 1 minggu selesai. Maka itulah didata diberikan kartu kendali nanti atau kartu pelanggan. Nah nanti kalau perlu penjelasan saya sudah sampaikan dengan Ibu Tika. Mana ada Ibu Tika? Dari Direktur Gas ya, Direktur Gas terkait dengan mekanisme distribusi yang tepat sasaran. Biar tidak bocor lagi subsidi kita. Terkait bagaimana kelangkaan LPG 3 kilo yang hari ini terjadi Pak. Meskipun ini baru di area Jabodetabek, tapi ini kan wajah Indonesia ya Pak. Sehingga kami harap persoalan ini bisa diselesaikan dengan secepat-cepatnya dan tidak diikuti di daerah-daerah yang lain. Karena kami khawatir kalau ini tidak segera teratasi, maka akan menimbulkan panik buying di daerah Pak.
yang itu akan lebih susah lagi untuk diatasi menurut pemahaman kami. Bahkan WA kami Pak, semua anggota Komisi 12 ini tidak berhenti Pak, dari hari Minggu malam. Itu semua teman-teman UMKM di area Jabodetabek ini mengeluh tidak bisa menjalankan usahanya. Dan itu kalau misalnya kita mau menghitung kerugian udah sangat luar biasa Pak. Yang terdampak ini rakyat kecil yang seharusnya mendapatkan manfaat langsung dari adanya subsidi yang 87 triliun ini begitu loh. Yang berikutnya Pak Menteri, kami sangat mengapresiasi tadi sedikit ada solusi yang Bapak tawarkan begitu ya, terkait bagaimana kita memberikan asesmen lah kepada para pengecer ini untuk dijadikan subagen. Asal Pak, mitigasinya dan tata kelolanya itu juga jelas. Jangan sampai ini nanti malah menjadikan rantai distribusi yang terlalu panjang yang akhirnya nanti konsumen yang juga menerima dampaknya begitu. Kami yakin, kami percaya Pak Menteri ESDM beserta jajarannya bisa segera menyelesaikan hal ini. Nah, kita berharap Pak Menteri perubahan tata kelola distribusi ini segera dilakukan sehingga tidak menimbulkan efek yang negatif buat kita semua. Buat pemerintah pasti, buat anggota DPR RI Komisi 12 pasti, dan tidak pernah berhenti kita ditanya oleh masyarakat tentang ini. Ini sebenarnya gimana? Perubahannya mau secepat itu sehingga punya dampak kita sulit untuk mencari di pengecer karena tidak ada barangnya dan lain sebagainya. Prinsipnya kita setuju dengan perubahan ke arah yang lebih baik, tapi barangkali perlu dibuat tahapan-tahapan yang lebih smooth sehingga tidak punya dampak sosial, dampak psikologis bagi masyarakat bawah gitu. Saya rasa ini kebijakan Pak Menteri ini, saya lihat kebijakan yang cukup brilian nih Pak Menteri. Saya lihat Pak Menteri ini kalau bikin kebijakan pasti sudah mempertimbangkan jauh ke belakang, ke depan, berdasarkan data-data sebelumnya. Jadi saya yakin Pak Menteri membuat kebijakan tentu tidak sembarangan. Saya tahu beliau, sudah lama sekali mengenal beliau. Jadi kalau mengambil kebijakan, tentu sudah melalui sebuah analisa yang cukup matang. Jadi persoalannya sederhana Pak Menteri. Pertama yang harus dilakukan oleh Pertamina, kan hadir juga Pak Rifa ya di sini, apakah pangkalan yang ada itu sudah berfungsi sebagai pangkalan? Itu dulu. Fungsi pangkalan pertama adalah 70% menyalurkan tabung itu kepada masyarakat, 30% ke pengecer. Prakteknya seperti apa? Cek di lapangan. Saya pastikan praktiknya terbalik, Pak. 70% pengecer, 30% masyarakat. Bahkan ada yang 100% pengecer. Itu baru dari sisi apakah pangkalan sudah berfungsi sesuai yang dirancang atau yang di skenario. Satu. Yang kedua, coverage area, jarak. Orang malas membeli ke pangkalan karena jarak antara tempat dia dengan pangkalan terlalu jauh. Makanya dia mencari di pengecer. Artinya apa? Pangkalan kurang. Pemetaan terhadap pangkalan belum kita lakukan analisanya secara komprehensif. Harusnya pertama coverage area kita pastikan pelayanan itu merata. Setelah itu baru kita bicara sub pangkalan. Jadi saya setuju. Tapi setelah kita membenahi pangkalan, Pak, jangan dibalik. Pangkalan belum kita analisa secara baik, belum kita fungsikan sesuai dengan yang kita skenario, kita sudah loncat ke sub pangkalan. Sub pangkalan juga konteksnya adalah dalam rangka pemerataan atau pemerataan pelayanan. Coverage area, menunjang pangkalan. Jadi sebetulnya persoalan ini nggak rumit-rumit amat, Pak. Apalagi bagi Pak Menteri. Ini saya rasa nggak sulit sekali. Apalagi Pertamina juga saya rasa orang-orangnya profesional semua. Tinggal mereka melakukan analisis komprehensif di lapangan, memastikan semua data itu akurat. Setelah itu kita jalankan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Jadi saya mendukung, bahkan di Sumatera Barat tidak ada permasalahan sama sekali, Pak. Bahkan saya sampaikan ke Pak Rifa, Sumatera Barat banjir. Bahkan agen-agen tidak mampu, banyak yang tidak bisa
Misalnya DO-nya 3 baru terserap 2 DO. 4 DO terserap 3 DO. Makanya dilakukan analisis komprehensif menyeluruh sehingga ada sebuah konsep yang betul-betul kita siapkan ke depan. Itu saran saya Pak Menteri. Pemain pengoplos LPG 3 kilo. Karena subsidi negara sudah cukup besar untuk energi. Apalagi tentang listrik, BBM, dan LPG ini hampir 400 triliun. Yang ketiga, berikutnya Pak Menteri, ini ada keluhan dari para pangkalan. Saya setuju dengan pendapat Pak Menteri bahwa pengecer-pengecer itu ditingkatkan statusnya menjadi subpangkalan. Tapi Pak Menteri, ini ada pemain-pemain juga yang harus diawasi, yaitu untuk menjadi pangkalan itu dimintain duit. Ya, antara 10 sampai 50 juta. Yang kedua, jangan sampai ini menjadi subpangkalan pun dimintain duit. Ini sangat meresahkan Pak Menteri. Saya minta Pak Menteri atau Pertamina memberikan edaran bahwa ini tidak boleh. Sebetulnya situasi kelangkaan ini kan sangat merugikan pemerintah, terutama nama baik Pak Presiden, Pak Menteri, ya kemudian juga pihak Pertamina. Jadi bahkan ada guyonan yang sangat ironis gitu ya. Sudah zaman digitalisasi masih harus antri kayak zaman batu gitu. Jadi menurut saya ini menjadi perhatian kita bersama, terutama memang di Jabodetabek ya, apalagi mau menghadapi bulan puasa gitu. Jadi kurang dari 1 bulan itu kalau kita tidak menyelesaikan ini, itu akan sangat saya kira akan sangat tidak diharapkan nanti efek-efek berikutnya itu gitu. Jadi mungkin saya sebagaimana saran Pak Sugeng harus problem solving ya. Apakah mungkin pengecer tetap diberikan kesempatan untuk menjual selama proses registrasi migrasi ke subpangkalan itu. Jadi sampai kira-kira ada kepastian sehingga masyarakat tidak payung balik dan sebagainya. Terima kasih. Hari ini betul-betul sedang heboh persoalan masalah kelangkaan gas 3 kilo. Saya memohon dalam rapat pertemuan pada sore hari ini segera cabut, tarik dan sampaikan kepada Pertamina untuk menunda sementara untuk pemberian izin kepada pengecer itu nanti setelah sudah ada ketentuan yang baru. Sekarang ini hilangkan dulu Pak Menteri. Karena ini gaduh, sekarang di bawah, gaduh. Jadi pengecer dibiarkan dulu untuk memberikan suplai kepada masyarakat saat ini karena situasinya sedang rawan di masyarakat. Terutama beredarnya melon 3 kilo pink, yang warna pink ini. Jadi ini pink perang sama kuning ini. Nah ini ya kan, nah, ini pink perang sama kuning. Nah jangan sampai kalah kuning, nggak boleh kuning kalah. Nah tolong Pak Menteri ini jadi pink, ini pink yang beredar. Jadi mohon Pak Menteri ini segera hari ini juga selesai rapat, mohon kiranya apa yang terjadi di masyarakat hari ini kita selesaikan hari ini. Ikan sepat, ikan gabus, biar cepat asal bagus Pak Menteri. Itu Baik, pimpinan dan Bapak Ibu anggota Dewan yang saya hormati, menyangkut dengan LPG, kami sebenarnya bermaksud untuk bagaimana melakukan penataan aja. Tidak ada maksud lain. Tapi kalau Bapak Ibu setuju untuk tidak kita lakukan penataan, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau Bapak-Bapak setuju untuk tidak usah melakukan penataan dengan pola yang seperti ini, nggak apa-apa, kita nggak usah tata, kita jalan aja apa adanya. Kita setuju nggak? Kalau setuju, sepakati. Kalau nggak apa-apa, saya akan sampai kepada Presiden. Tadi PDI Perjuangan sudah setuju, Pak. Gimana? PDI Perjuangan sudah setuju. Tinggal Bapak tanya sama fraksi yang lain. Nggak, artinya saya mau sampaikan ini beban berat juga. Tapi ini adalah keberanian kita untuk membuat keputusan. Tidak ada barang atau sesuatu yang kita memperbaiki yang tidak seharusnya itu mulus. Pasti ada dinamika. Tapi dinamika ini pilihannya kita mau memperbaiki atau tidak. Risikonya ada.
Dan yakinlah, insya Allah apa yang kita lakukan ini untuk kebaikan. Karena apa? Ini barang nggak ada yang langka, semua stok ada. Stok LPG untuk 3 bulan ke depan itu lengkap ada. Cuman distribusinya saja yang sekarang dari pengencer, saudara-saudara saya pengencer ini penting. Saya setuju sama teman-teman bahwa mereka ini juga butuh lapangan pekerjaan. Setuju saya. Saya pernah jadi pengusaha UMKM kok, pernah jual kue saya. Saya nggak pingin juga mereka itu susah. Tapi saya juga tidak pingin mereka di apa ya? Ya kira-kira ada unsur-unsur lain lah. Akibat mungkin juga mohon maaf mereka tidak teliti. Bapak Ibu kan sudah tahu bahwa terjadi oplosan banyak-banyak. Ini kalau kita biarkan uang 87 triliun ini nyampe. Itu aja kalau saya. Itu satu. Karena itu saya sangat mengapresiasi, berterima kasih untuk kita atas pandangan Bapak Ibu semua terhadap LPG ini kita lakukan tahap penataan. Namun, saya juga udah ngomong sama Pertamina. Kami akui kok bahwa ada juga laporan yang masuk ke saya bahwa ada dan lain-lainnya itu. Syarat-syarat dan lain-lainnya berupa UPT. Ada itu. Dan saya udah bilang sama Pak Dirut Pertamina, yang kayak begini nggak perlu kita pelihara dan harus kita selesaiin. Itu saya jujur aja. Saya juga dapat laporan teman-teman pengusaha saya kan banyak. Tapi udah itu masa lalu. Kita mau menatap masa depan. Nah terkait dengan ini, menyangkut dengan pengencer, kita naikkan statusnya menjadi sub pangkalan dengan syarat yang minimal mungkin, tetapi kalau wilayah yang bisa masuk teknologi kita pakai standar pelayanannya seperti di pangkalan. Tujuannya apa? Supaya kita tahu dijual ke siapa dan harganya. Karena di pengencer itu kan harganya tidak bisa kita kontrol. Inilah kemudian dua soal ini yang menjadi bagian yang kita selesaiin. Jadi Bapak Ibu semua, saya nanti rapat dengan Pertamina habis ini, langsung kita maraton. Kalau memang pengencer-pengencer yang sekarang udah bagus-bagus, udah kita kasih dulu izin sementara untuk naikkan dia sebagai sub pangkalan tanpa biaya, nggak usah ada biaya-biaya. Tapi interupsi sedikit Pak Menteri, tapi perlu mereka oleh tim Pertamina mengirimkan tim mentraining mereka menggunakan digital. Pak Ramson. Ya. Pak Ramson, Biarkan diselesaikan oleh Pak sudah Menteri. pasti seperti itu. Itu pasti setiap kebijakan itu pasti ada acuan panduannya yang akan kita kasih. Dan syaratnya pun tidak seberat pangkalan. Itu. Supaya apa? Ini enak semua. Saudara-saudara kita yang selama pengencer bisa mendapatkan jalannya. Tetapi juga pemerintah dan Pertamina bisa mengendalikan LPG 3 kilo ini. Terus menyangkut tadi dengan LPG ada warna apa? Pink. Saya tadi tanya Pertamina, nanti Pertamina jawab ya. Pertamina, saya kasih waktu 2 menit untuk menjelaskan pink itu. Silakan. Saya izin pimpinan ya, biar tidak ada multi interpretasi dan ini biar kita dengar langsung dari Pertamina. Silakan Pertamina. Baik, pimpinan Komisi 12, Bapak Ibu anggota Komisi 12, Bapak Menteri, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa pada saat ini Pertamina hanya menjual untuk yang non subsidi hanya kemasan 5,5 kilo dan 12 kilo. Jadi tidak ada 3 kilogram yang berwarna pink yang non subsidi. Itu pernah ada pada tahun 2018 ketika sedang melakukan uji pasar dan itu juga hanya dilakukan selama 6 bulan yaitu 2.000 tabung di Jakarta dan 1.000 tabung di Surabaya untuk melihat pasar kepada kalangan menengah yang tentunya tidak disubsidi dan mendapatkan
ukuran yang jauh lebih kecil. Namun itu adalah tahun 2018 sehingga kami sampaikan berita itu adalah berita hoax. Yang kedua, Pak Menteri izin menambahkan juga, tentunya Pertamina adalah aset bangsa yang kita banggakan juga semua. Untuk itu, apabila ada kegiatan atau praktek-praktek yang berlangsung di Pertamina yang tentunya mencari keuntungan dengan harus membayar dengan biaya-biaya tertentu, mohon untuk dilaporkan, akan kita sikat habis, Pak. Terima kasih. Ketua. Ya, izin Ketua. Ya, silakan. Jadi ini terjadi subordinasi antara Kementerian SDM kan. Jadi saya pikir setiap Kementerian SDM juga harus dalam mengeluarkan kebijakan berkoordinasi juga dong dengan eksekutornya yaitu Pertamina. Pertamina kan penugasan. Ini anggaran subsidi ini melekat di SDM. Jadi ada hal-hal semacam ini. Jadi kasihan juga ntar Pertaminanya yang salah. Seolah-olah Pertamina yang merusak rantai pasok terhadap masyarakat. Jadi ini tolong Pak Menteri, bukan karena Pak Simon separtai dengan saya, tapi saya harus bela juga. Jangan juga kebijakan Menteri SDM tanpa koordinasi diberitahukan, sama kayak tadi kan. Ternyata Pertamina membantah kan. Terkait juga pengecer juga. Yang digebukin Pertamina kan. Di lapangan seolah-olah Pertamina yang salah kan. Ketika ada kelangkaan padahal ininya LPG-nya ada gitu loh. Jadi saya pikir ke depan ini Dirjen Migas baru, tolonglah regulator dan eksekutor itu saling berkoordinasi gitu loh. Jangan jalan masing-masing. Itulah butuhnya kita koordinasi antar sesama itu. Pimpinan, saya boleh lanjutkan dulu pimpinan? Ya, silakan Pak. Baik, itu sekedar penjelasan tambahan. Kami dengan Pertamina selalu koordinasi, nggak ada yang tidak dikoordinasikan. Semuanya berjalan baik, bahkan saya sama Pak Simon ini hampir tiap hari kita ngobrol. Pak Rifa itu dengan dirjen saya ngobrol terus sampai saya mau ke sini aja masih telepon Pak Rifa. Jadi Pak Bambang, insya Allah semua ini dalam kerangka yang baik. Sebenarnya di antara kami koordinasinya bagus. Contoh menyangkut dengan 3 kg. Memang Pertamina nggak pernah mengeluarkan. Itu 2018. Tapi ini kan seolah-olah bahwa ada. Nah jawabannya seperti apa teman Bapak Ibu semua udah tahu. Bahwa memang ada yang tidak nyaman ketika kita mau tertibkan proses untuk pendistribusian daripada pengencer. Tapi kita sayangi, kita hormati pengencer dan pasti kita akan memberikan yang terbaik untuk rakyat kita.